Si Pipit. Dan ini diolah pakai ekstruder dan itu nanti adituran dipotong untuk jadi genteng ditutup. Ini hanya pengolahan bahan baku, nanti kalau pembentukan gentengnya di sini. Genteng press. Panasnya ini waste-nya. Ada berapa gerak? Ini waste-nya. Satu genteng itu Satu setengah. 1,5 kilo sampai 2 kilo. Kita kan bikin yang ringan ya kalau kan kita namanya yang 40.000 itu kan gentengnya harus ringan. Berapa? Beli kira-kira. Minimal biar ringan. Kan rumah tidak layak ini gentengnya biar ringan. Satu rumah itu sekitar 300 Pak kalau penggantian. Berapa beratnya satu genteng berapa kilo? Sekitar 1,5 kilo Pak. Kita sekarang satu Kalau ini berapa kilo? 1,5 kilo. Ya cukup Pak, karena kalau salah dia beli. Ya itu, Pak Gubernur sudah sangat paham kenapa beratnya penting, karena kan sudah ada dudukannya. Nah dudukannya kalau Biar masa pakai bambu. nah begitu. Nah sekarang ini beratnya berapa? 1,5 kilo. Masih bisa turun Pak. Dia pakai palentong. Sekarang kamu jaga kita jangan ada. Betul. Ininya palentong ya. Palentong Pak, rata-rata kalau rumah saya tidak layak huni. Ada dua, Orlando juga. Genteng tradisional yang sesungguhnya paling bagus. Pak Dirjen, coba nih, dia sini biar nanti ngomongnya. Baiknya, tadi Pak Gubernur tanya, ini yang dibutuhkan maksimal berapa? Per kilo? Masih masuk? Sekitar setengah kilo? Oke, estetikanya masuk nggak? Mungkin satu yang belum. Apa? SNI-nya belum ada. Nah, estetiknya. Kapan selesai? SNI, yang kita urusin aja. Coba tuh, ya, Kita bantu. 1 minggu. Kita mulai bisa order kapan? Bupati urusin. Siap. Penelitian kan? Ya. Verifikasi. Ya, bulan apa? Nanti 2 minggu selesai. Suratnya ke saya yang tahu. Nah, tanggung jawab Pak Bupati ya. Ya. 2 minggu selesai. Oke. Jadi harga oke. Oke. Estetika oke. Oke. Berat oke. Oke. Secara hukum aturan nggak ada masalah. Yakin? Cara pemesanannya gimana? Bisa Pak. Berarti kita undang berapa supplier genteng itu yang kita PTT-kan. Ini masuknya pabrik atau supplier? Pabrik sama Pak. Berarti yang masuk ke proses ini pabriknya atau suppliernya? Dia kan bisa langsung sebagai supplier itu Pak. Sama aja. Oke gitu ya. Karena masih ada kompetisi supaya bagus. Kan Jadi kalau harga toko dengan harga pabrik kan beda. Berarti sekarang itu dari pabrik langsung ke konsumen. ya supaya lebih murah, rakyat diuntungkan. Iya. Betul. Kemampuan kapasitas. Coba pakai. Pabrik ini, kapasitas produksi pabrik ini maksimal bisa di 15.000 piece per hari. 15.000 per hari. Per hari. Satu pabrik. Kalau Di sini keseluruhan ada kecil nah, pabrik. Bapak itu kan kemarin udah bicara tuh, ya Purwakarta, Subang, Kerawang, Bekasi, Bandung. Bogor Pak. Nah, Kan nggak ada pabrik lagi. ya Bogor juga. Jadi dibagi mana Majalengka, mana ini. Itu ada 40.000 rumah. 40.000 rumah berarti kebutuhannya berapa genteng?
40.000 rumah, berarti asumsinya itu ada 300 genteng per rumah. Mungkin sekitar 12 juta rumah. 12 juta genteng. Nanti kita terintegrasi dengan pembangunan sekolah unit baru. Wah, Unit apalagi sekolah begitu. baru. Ya kan SD, SMP, SMA di Jawa Barat. Luar biasa. Nah, jadi Pak Bupati, Pak Gubernur ini PR besar. Kalau Jawa Barat ada 40.000 rumah yang mau dibedah, satu rumah berapa genteng? 300. Berarti 300 kali 40.000 berapa? 12 juta. 12 juta. 12 juta satu genteng harganya berapa? 300. Berapa? 2.500 kali 12 juta berapa? 27,6 miliar. Berapa? 27,6 miliar. 27,6 miliar. Belum sekolah. Belum sekolah. Belum kantor. Nah, tolong Pak Bupati dipersiapkan. Sekarang SNI-nya 2 minggu beres. 2.500 bisa kurang nggak? Nah, kontraknya banyak. Karena ini kan untuk rumah tidak layak huni warga miskin berpenghasilan di bawah 1 juta. Kalau Bapak ngasih diskon, itu uangnya bisa digunakan untuk yang lain. Betul, kembali kepada rakyat lagi. Ya, kan pesannya banyak. Ya, ada kebaikan lah. Diskon. Bisa berapa? 2.000? 2.000 bisa nggak? Jadi 2.300. 2.300. Nah, 2.200 deh. 200. 2.250. Oke. Iya. Salaman Pak Menteri. Kalau untuk SMA boleh. Iya. Pastikan sesuai aturan ya Pak ya. Sesuai aturan ya. Nah, sesuai aturan ya. Proses, kualitas, estetika ya. Waktunya juga pengiriman, jangan telat. Jangan nanti rumah renovasi kita telat datang. Durasinya. 120 pabrik akan dipromosikan. Gini caranya, nanti kan ada peta data perumahan. Nanti kan program Pak Menteri yang 40.000 kan nanti ada peta datanya. Kabupaten ini berapa ribu, kabupaten ini berapa ribu. Bapak tinggal bikin unit di situ, kirim barangnya kirim di situ dulu, nanti dikirim ke lokasi. Iya. Gitu kan? Nanti ada penampungannya dulu di situ. Nanti dikirim ke lokasi. Oke? Oke. Mantap. Aman. Masih jadi playboy-nya sekarang? Ya, sekarang. Istri satu? Istri 1, anak 4. Oke. Garalis Karasep. Nah, Udah gini, hari Minggu kan saya ada janji sama Pak KDM di Jakarta. Kita ketemu setengah 4 dulu, setengah 5 lagi ada acara. Sekarang tolong bicara semuanya di kantor aja, jangan putus ya. Makanya setengah jam di kantor ya. Sekarang di kantor ya, Ibu Lilian ya. Tapi dari jam 3 udah siap. Ya, panggil juga yang majalengka biar tuntas. panggil sama bupatinya. Ambil bupatinya, tolong panggil. Ya Pak Sekda ya. Tapi jangan ketemu sore, ketemunya dari siang. Udah persiapan dari jam 1, ini begini-begini, pengalokasian berapa-berapa, begitu ya. Ini ada 40.000 loh, jadi Pak KDM jangan nanti masih gitu-gitu. Ya, makanya saya ngomong sekarang ya. Tanggung jawab ya, Ibu Lilian, Pak Putra. masuklah 40 miliar. Amin. Alhamdulillah. Ya, luar biasa itu Pak. Sekarang saya mau tanya, omset sebulan berapa? Jujur. Saat ini Sekarang berapa? Jujur. saat ini 200 sampai 300 juta Pak sebulan karena produksinya turun. 200 juta kali setahun, kali 12, paling 12 kali 200, 2,4, atau 3 miliar. Ini omset berarti omset 20. Ini 2 Terima miliar. kasih banyak. Udah luar biasa, serius kan? Terima kasih banyak. Nanti mah 40 Atur miliar. nuhun. Memang ya, belum sekolah rakyat. Tapi jangan lupa, pegawainya diasuransikan BPJS. Nah. Sama kecelakaan kerja. Nah, janji ya. Ya, jadi Kalau boleh juga pegawainya gajinya dinaikin dikit. Pegawainya, ya, itu pegawai-pegawai ya. Dapat order, pegawainya ada peningkatan kesejahteraan. Ya, ya, ada. Itu sama-sama untung. Nanti kita akan menghentikan kontrak pengiriman barang apabila pegawainya di bawah upah. Nah, udah. Jelas ya? ya. Sama-sama utang, pengusaha untung, karyawan Pegawai buruh sejahtera, untung. biar pasarnya rame. lagi. Ya, Pasarnya dan jangan lupa itu pagar yang dari kereta sapi sampai di lokal kotor, besok dicat. Ya. Ya. Kotor. Udah. Jadi ya, jadi ada Besok dicat itu pagar. Marah itu saya. Itu kita merandok itu beratnya 2 kilo.
Ini yang Ini berapa kilo? 2 kilo. Ini besar size-nya, Pak. Itu sekitar satu. Parentong, Pak. Yang dibutuhkan itu ada parentong, Pak. 18 Lagi diproduksi buah. sekarang, Pak. Kalau parentong itu 1 meter 25 buah. Kalau ini harganya berapa? Ini per meternya Ini harganya 18 buah. 4.000 Untuk apa? karena jumlahnya lebih sedikit. Iya, per Untuk rumah meternya middle. 18. ya Semi mewah. ukurannya makin kaya, makin berat genteng. Untuk sekolah itu kantor-kantor pemerintah daerah. Yuk, kemana ini? Terus Ini lihat ini, Pak. pembentukan kita. Nah, ini Ya, Sare, Bapak. gajinya sabaraha? 30.000, Pak. pembentukan ini yang kelentok. 30.000 sehari. Ini kurang lebih 2.500 per hari. 30.000 per hari. Ya, gini. Nah, Kita kan sepakat ya, ini gentegisasi arahan Presiden Prabowo. Tujuannya saya berharap rumah rakyat jangan pakai C, supaya tidak panas, ya lebih manusiawi. Kedua, menggerakkan UMKM. UMKM itu ada pengusaha juga harus naik kelas, dapat order tambahan. Tapi jangan lupa pekerjanya, buruhnya juga sejahtera. Jadi sama-sama happy. Nah, Pak Kadem tuh selalu jaga keseimbangan kepentingan negara, kepentingan rakyat, yaitu buruh dan kepentingan pengusaha. Maka Kang, aturannya seperti apa? Yang penting kegiatan ini ya negaranya happy, rakyatnya happy, kemudian pengembangnya juga, pengusahanya juga happy. Silakan ya. ya UMK Purwakarta kan sudah berapa? 5.200.000 UMK-nya. Nah, biasanya pengalaman saya jadi bupati dulu, problem karyawan genteng tuh satu, ketika kecelakaan kerja tidak ada yang membiayai. Ketika masuk rumah sakit waktu itu harus saya yang bayar waktu itu. Nah, kedua, tidak ada jaminan kesehatan, kan? Kecelakaan kerja. Nah, nanti Pak Bupati kita bicara dong, kita harus ngasih bantuan subsidi itu pada rakyat yang bekerja, jangan rakyat yang malas, ya. Misalnya begini, gini deh, Pemprov Jabar kan punya asuransi ketenagakerjaan. Oke. Karyawan pabrik genteng saya masukkan asuransi ketenagakerjaan. Alhamdulillah. Artinya asuransinya free oleh Pemprov, ya kan? Asuransinya nih udah free luar oleh biasa, Pemprov, luar biasa. ya kan? Nah, upahnya taikin dong. Ya, siap. Ya, Dengan Ya oke lah, nggak kalau sekaligus. Coba hitung komponennya. Kalau misalnya bisa 50.000 aja sehari. ini udah mulai sampai 150.000 Pak. Apanya? Gaji yang sekarang terjadi hingga 100 per hari. Jadi nggak semua Dari jam itu. Ya, maksud saya, yang ini nih, ini kan Eca kerja dari jam berapa? Jam 7. Sampai jam? Jam 3. Istirahat jam 12. Gajinya seberapa? 31. 31. Gini, kemiskinan terjadi di Jawa Barat, itu jantungnya satu. Kalau Jawa Purwakarta, wilayah Pleret dan sekitarnya. 2, daerah perkebunan Cianjur sampai Garut. 3, daerah Kuningan. Problemnya cuma satu, upah di bawah 50.000. Jadi setiap daerah yang upahnya 30.000 termasuk Bandung, Uli Melak Engkol, Uli Melak Wortel, itu 30.000. Pasti terbangun kemiskinan. Nah, jadi caranya bagaimana, Tai? Nah, sekarang gini, kalau komponen upahnya naik 50.000, Bapak gentengnya jadi naik harga berapa? Nggak apa-apa. Kalau nggak materialnya turun, Pak. Hah? Terlalu mahal nih. Kita cuma jualnya kan dari sini nih. Oke, diskusi aja. Ini kan kita ini sekarang bukan lagi ekonomi kapitalis. Ini kan ekonomi kekeluargaan, ya kan? Negara beli. Nah, sekarang diskusi. Kalau upahnya naik jadi 50.000, di nomor 20 itu lumayan. 50.000 plus jaminan kesehatan dari pemerintah provinsi. Bapak bisa nggak apa-apa naik lagi, nggak apa-apa per gentingnya, gitu kan, naik lagi per gentingnya berapa? Itu naik lagi gentingnya jadi berapa? kalau Pak, kalau Hah? 500? Ya, Pak, oke. itu dengan 2.500, kalau seandainya kapasitas produksinya kembali ke seperti kejayaan dulu Ah, waktu Bapak ini kejayaan, jadi Pak. bupati, siap dengan harga segitu upahnya udah naik. Oh gitu, jadi 2.250, upahnya udah naik 50.000. Udah naik, Pak. Oke. 2.500 Pak. Oh 2.500 upahnya naik? Naik. Hah? Saya mewakili pengrajin genteng Ah. dari Kecamatan Pleret sama Tegawalu. Insya Allah kalau genteng bisa harga 2.500, saya bisa gaji karyawan perempuan 100.000. Wah, udah keren, lebih keren lagi. 50.000. Oke, Insya Allah. ya udah. Gini, prinsipnya ini bagus arahan Pak Kadem. Bapak Bupati pelajari semuanya, pelan-pelan. Nanti disampaikan hari Minggu. Ya, Haji dijaga ajakin semua. aja, Haji sama ini ajakin biar ngitung. Ajakin semuanya sama-sama. Gitu. Ya. Ya. Kan UMKM ada berapa sih UMKM genteng sini? Sekarang ada 72. Nah, sekarang aja, jangan dulu. Sekarang 72. Sekarang 72. Ah. Nah, kalau Pak Bupati, saran saya kumpul, dilihat kualitas, harga itu. Pak Fitra, Agoro ya, hadirin ya. Jadi supaya nggak bolak-balik ya. Ada mau kapan bisa nggak ketemunya sore ini? Ya udah sore ini aja. Ya sore ini ya, sebentar Pak ya.
nanti difasilitasi Pak Bupati supaya tadi yang sampaikan Pak Gubernur bisa dijalankan. Pemetaan ini harganya berapa? Kan bisa sepakat. Iya, bisa sepakat. Bisa harganya beda-beda ya. Itu bagaimana? Kemudian yang lain gajinya berapa? Kemudian harganya sampai di tempat, sampai di lokasi. Ya gitu ya. Nah, kita mau di sini sistemnya Pak Fitra kan ada persaingan. Begitu ya. Ini masing-masing toko atau masing-masing supplier bagaimana coba jelasin supaya sehat. Jadi kita akan tetap melakukan tender agen, akan undang berapa produsennya, harganya berapa gitu. Tapi tadi benchmark yang disampaikan Pak Gubernur bahwa masalah upahnya berapa itu harus kita pegang juga. Jadi jangan sampai diturunkan harganya, upahnya juga turun. Tadi kalau dia ngomong Pak, harga 2.500, dia sanggup gaji 30 jadi 100 Pak. Ini, kan ini keren. Kalau kita beri 2.500 upah mereka menjadi 100.000, udah. Terus satu lagi, mereka pasti rumahnya tidak layak huni. Nanti mereka Bang Bupati bagian dari objek, dibangunin rumahnya. Coba yang rumah, yang di sini, yang punya rumah, Ya Pak. Izin. Di sini ibu rumahnya sendiri atau bersama orang tua sendiri? Kata haknya ada, sertifikatnya ada. Ya kalau sertifikat rata nggak punya. Ya girik lah. Girik punya. SPPT buka. SPPT ada, ya udah. Pak, ini betul tadi. Di sini nanti Pak Bupati untuk bedah rumahnya juga perhatikan ibu-ibu yang genteng. Syaratnya dari 1 sampai 4 dan alasannya harus ada. Nggak boleh nyewa. Nanti kalau sewa diberbagi yang untung yang punya rumah, gitu ya. Jadi programnya ada 2 nih ya. Jadi digabungkan juga dengan BSPS. Nah sekarang bener nggak? Biar jelas ini di ruling bener ya. Supaya hari Minggu nanti jangan lagi ada pertanyaan Pak KDM nggak putus. Nah, sistemnya dari aturan yang ada bisa satu harga, mereka ruling kompromi solid atau harus ada persaingan. Tetap harus ada persaingan Pak. Takutnya nanti kesannya, karena ini adalah program pemberdayaan masyarakat, kesannya nanti kalau sebenarnya itu kita atur. Karena ini kita memberdayakan masyarakatnya. Tidak ada persaingan. Gini, kalau ada persaingan, tolong perhatikan juga Pak Mitra dari Anggoro ya, dari sistem yang dibuat, tolong kalian buat sistem yang juga fair. Kalau pengusaha besar, yang modalnya besar, yang mesinnya besar, yang jumlahnya besar, angkutannya besar, nanti bersaing sama yang kecil kan tidak mudah yang kecil. Ya, tolong pertimbangkan berbagai aspek juga. Ya, nah bikin aturan yang adil ya. Tujuannya baik, caranya yang baik, aturannya yang benar. Ya nanti modal kerja produksi, saya akan panggil Bang Jabar untuk membiayai proses produksi. Ya kan, pasti kan banyak yang nggak punya duit juga modal awal. Saya panggil Bang Jabar. Kemudian yang berikutnya adalah setelah panggil Bang Jabar, maka nanti kita diskusi nih. Saya akan minta bunganya juga nggak mahal. Gitu, kan selesai semuanya. Selesai semuanya. Gitu. Oh, oke kan? Mantap. Pakai apa? Ya pakai kur aja. Kur itu bunganya 0,5% per bulan. 100 juta ke bawah nggak pakai jaminan. Sampai 500 juta ada jaminan, bunganya 0,5%. Gunakan itu kur perumahan. Nah kalau boleh sekarang panggil dipanggil, ada kur, ada BSP. Tolong ya Pak ya. Nggak sesuai aturan semua. Ya, jangan melanggar aturan loh. Tujuan baik, tetapi cara juga sesuai aturan. Kalau nanti ada masalah hukum lah sana. Tanya juga kumpul semua. Nah, Bapak pikirin ya. Udah. Jadi hari Minggu, saya sama Pak KDM akan datang ke kantor antara jam 5 sampai 6. Jangan mau lama-lama ya. Jadi sebelum maghrib selesai ya urusan ini, panggil majalah lengkap, panggil ini dari siang. Kalau perlu panggil hari Jumat. Runing dulu hari Jumat ya. Runing dulu begini ya kan. Baru. Jadi kan 400.000, 40.000. Ya, sekarang di Jawa Barat Pak KDM, mana lagi selanjutnya dan Jatiwangi? Cuma 2 aja. Iya, jadi aman. Cirebon ada, ya kasihlah sedikit ya, tetap sesuai dengan kemampuan. Ya, dari Cirebon biar paling nggak buat Cirebon ya. Ini kan belakangnya biar bisa, biar bisa juga. Jawa Barat Jawa Barat bisa bagus. Jadi kalau ada kayak sentra-sentra genteng kasih supaya juga transportasi ini biaya. Undang ya, kamu jawab ya. Tadi gitu ya. Oke, cukup. Ya. Bagus, ini yang tadi Lipo mana tadi sih? Terus ini mau ngangkut berapa genteng hari ini? 44.000. 44.000. Pesannya dari sini. Dari sini Pak. Sudah siap barangnya? Sudah siap. 44.000. 44.000. Harganya berapa satu genteng? 3.000 rupiah. Harganya 2.500, 3.000 dan 4.000. Berbagai macam jenis. Ada 3 jenis. Rata-rata Terus gini kan nanti ini kan program yang dari kementerian. Ya kan nanti kabupaten sama provinsi bangun juga perumahan yang patungan. Misalnya begini, provinsi 20,
kabupaten 20. Jadi satu perumahannya 40 juta nilainya. Genteng hidup lagi. Amin. Alhamdulillah. Ya kan? Kita kalau kapal rumah di Provinsi Jawa Barat, kalau di kabupaten bisa 100.000 rumah. Inspirasi dari Putri. Alhamdulillah. Berarti bisa kontinuitas. Jadi ini mau diantar ke perumahan Ibu. Di mana perumahannya? Di Karangmukti, Pak. Karangmukti. Mau berangkat sekarang? Dari sini ke sana berapa lama? 1,5 jam. Bisa cepat nggak jalannya? Bisa. Berangkat sekarang? Biar ketemu sana kan? Ya ketemu kan kita mampir ke mos dulu, mereka keburu nyampe. Sampai dari ujung. Iya. Belum makan sate, lamti lama-lama. Iya, kita marangi dulu. Ibu Sri, coba kebiasaan-kebiasaan dulu manfaatkan genteng leret ya. Kebiasaan-kebiasaan kita ya. Bisa nggak bilang di genteng pakai ini? Kalau pakai ini aja. Ya, yang diberdayakan ya. Pokoknya saya maunya UMKM aja, gitu ya. Setuju Jawa Barat siapa? Ya. Nah, kayak di Menteng kan 153 rumah tuh. Ya di Menteng juga siap, sudah bicarakan dengan Astra, Iya. yang lain. Terus Udah pasti ikut aja lah mereka ya. Baik, siap. Bagus-bagus kok. Coba 153 rumah, kan lumayan. Pokoknya program perumahan yang di Jakarta, gentengnya dari sini, biar gubernur yang nganterin. Keren. Ya, yang penting ya. Baik Kak, siap. Ya, kalau bisa juara baru juga. Baik Kak. Kan juara baru lumayan 700 rumah. Ya. Bapak Ibu senang nggak ketemu Pak KDM? Bosok Menteri senang. ya. Jadi perlu ada PDM semua. Doain. Ketemu Pak Bupati ya. Ya, ketemu Menteri, ketemu Pak KDM. Adik saya ini ternyata jadi. Nah, nanti upahnya naik. Ya. Ada 30. Ini perjuangan Pak KDM. Ya, Ya, sama Pak aman. Jem. Oke, siap. Aman. Iya. Ini pengembang namanya siapa? Terima kasih baiknya. Saya ini Saya Farid. Farid. Saya Ibu janji ya. Ya, siap Pak. Tolong rakyat diurus. Siap. Jangan usaha untung, rakyatnya diurus Siap. aja. Siap. Sama-sama untung. Sama-sama untung. Ya, kualitas dijaga. Ya. SNI beres 2 minggu. 2 minggu. Siap. Hari Minggu ketemu jam 5 di kantor saya. Siap. Ya, ini udah tuntas. Tapi dari siang. Ya. Ini penanggung jawabnya namanya Pak Fitra, Ibu Dirjen, Mantap. kemudian Anggoro. Oke, gajinya naik. Ada. Minimal 50, mudah-mudahan 100. Jadi sekarang ngobrol dulu. Yuk, udah kita jalan ke Bu. Mohon ya. Mohon. Ini udah cetakan ya. Ini jadi tidak dijemur, diangin-angin. Angin-angin. Nanti dibakar. Kita selada garing, nanti Dibakar. dijemur. Oh, terus dijemur dibakar. Udah dijemur dibakar. Bakarnya pakai kayu. Bakarnya pakai kayu, jadi sisa-sisa. Tidak, Ini tidak ada pakai gas, nggak ada. harusnya mah ada gas, tapi di sini nggak ada salurannya. Pak Salim Pak. Makanya Sehat Pak. Kalau pakai gas lebih baik nggak? lebih baik, produknya lebih bagus dan lebih banyak dan lebih kuat, Lebih murah. lebih murah. Nanti ngomong Mas. Siap. Pak Menteri, salah satu problemnya adalah di sini bahan pembakaran. Jadi masih pakai kayu, biayanya lebih mahal. Jadi kalau nanti ke depan lah ya, pakai gas. Kalau Pak Presiden dan antara. Ini udah ada ovennya Pak Haji. Zaman dulu pakai minyak kita, tapi karena Jadi minyaknya bisa sudah sentralisasi mahal, pembakaran di sini. Lebih enggak begini, lebih Bisa efisien pakai gas. sentralisasi. lebih efisien pakai Ya, gas. kenapa nggak pakai gas? Enggak di salurannya belum ada. Saluran gasnya. Iya, salurannya. Pipanya. Di mana paling ujungnya? Paling ujungnya di Kembang Kuning. Saya udah pernah Berapa jauh? PGN dulu. Berapa jauh? Ke sini itu sekitar 15 kilo. 15 kilo. Bisa digabungin sama gas rakyat. Iya. Jadi jangan hanya ini. Iya. Jadi sama perumahan rakyat, industri yang lain. Jadi supaya efisien. Ya. Jadi Ya. saluran Duit Mas Sate. Ayo dibantuan Pak sama Asma. Ayo. Ayo. Hidup Cangcut. Hidup Cangcut. Apa? Hidup Cangcut.
Pak Putra sini, Pak Putra. Ya, Ibu sini. Pak Kadin yang saya hormati, Pak Bupati, hadir. Kita mengawal sejarah. Sudah lama UMKM Genting Deperet tidur. Hari ini bangkit supaya makin maju UMKM di Purwakarta ini. Terima kasih Pak Kadem atas dukungan yang luar biasa. Terima kasih Pak Bupati. Ya, program gentingisasi rumah subsidi dan juga swasta dari Presiden Prabowo dengan nyata hari ini kita mulai di Purwakarta. Ajar, Bapak.